Mistikus Channel. Selamat datang. Vlog Jalan Cinta Sang Sufi. 39 peringkat wali Allah dan jumlahnya dalam setiap abad. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan para aulia di bumi ini dalam satu abad berjumlah 124.000 wali yang mempunyai tugas masing-masing sesuai pangkat atau makomnya. Mereka inilah yang menjaga keseimbangan alam, menjaga kelestarian alam agar alam tetap lestari hingga waktunya tiba. Tugas para wali Allah tidak selesai hanya dengan wafatnya mereka. Firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 169, "Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu, mati, bahkan mereka itu, hidup, di sisi Tuhannya dengan mendapat rizki." Para wali Allah hidup dalam alam yang lain yang bukan alam kita ini, di mana mereka mendapat kenikmatan-kenikmatan di sisi Allah, dan hanya Allah sajalah yang mengetahui bagaimana keadaan hidupnya itu. Inilah peringkat para wali Allah. 1. Kutub atau Gaus, 1 abad 1 orang. 2. Aimmah, 1 abad 2 orang. 3. Autad, 1 abad 4 orang di 4 penjuru mata angin. 4. Abdal, 1 abad 7 orang tidak akan bertambah dan berkurang apabila ada wali abdal yang wafat Allah menggantikannya dengan mengangkat wali abdal yang lain. Abdal adalah pengganti. Wali abdal juga ada yang waliyah atau wali wanita. 5. Nukoba, atau nakib, 1 abad 12 orang diwakilkan Allah masing-masing pada tiap-tiap bulan. 6. Nujaba, 1 abad 8 orang. 7. Hawariyun, 1 abad 1 orang, wali Hawariyun diberi kelebihan oleh Allah dalam hal keberanian, pedang atau jihad di dalam menegakkan agama Islam di muka bumi. 8. Rojabiyun, 1 abad 40 orang yang tidak akan bertambah dan berkurang. Apabila ada salah satu wali Rojabiyun yang meninggal, Allah kembali mengangkat wali Rojabiyun yang lain. Dan Allah mengangkatnya khusus pada bulan Rojab dari awal bulan sampai akhir bulan. Oleh karena itu dinamakan Rojabiyun. 9. Khotam atau penutup wali, 1 alam dunia hanya 1 orang, yaitu Nabi Isa alaihi salam ketika ia diturunkan kembali ke dunia menjelang kiamat. Kala itulah Allah mengangkatnya kelak menjadi wali khotam atau penutup. Tidak ada wali setelahnya. 10. Kolbu Adam alaihi salam, 1 abad 300 orang. 11. Kolbu Nuh alaihi salam, 1 abad 40 orang. 12. Kolbu Ibrahim alaihi salam, 1 abad 7 orang. 13. Kolbu Jibril alaihi salam, 1 abad 5 orang. 14. Kolbu Mikail alaihi salam, 1 abad 3 orang tidak kurang dan tidak lebih. Allah selalu mengangkat wali lainnya apabila ada salah satu dari wali kolbu Mikail yang wafat. 15. Kolbu Israfil alaihi salam, 1 abad 1 orang. 16. Rijalul Alamul Anfas, 1 abad 313 orang. 17. Rijalul Goib, 1 abad 10 orang tidak bertambah dan berkurang. Tiap-tiap wali Rijalul Goib ada yang wafat, seketika juga Allah mengangkat wali Rijalul Goib yang lain. Wali Rijalul Goib merupakan wali yang disembunyikan oleh Allah dari penglihatan makhluk-makhluk bumi dan langit. Tiap-tiap wali Rijalul Goib tidak dapat mengetahui wali Rijalul Goib yang lainnya. Ada wali dengan pangkat Rijalul Goib dari golongan jin mukmin. Semua wali Rijalul Goib tidak mengambil sesuatu pun dari rizki alam nyata ini. Mereka mengambil atau menggunakan rizki dari alam gaib. 18. Ad-Dohirun, 1 abad 18 orang. 19. Rijalul Quwatul Ilahiyah, 1 abad 8 orang. 20. Khomsatul Rizal, 1 abad 5 orang. 21. Rijalul Hanan, 1 abad 15 orang. 22. Rijalul Haibati wal Jalal, 1 abad 4 orang. 23. Rijalul Fat, 1 abad 24 orang, Allah mewakilkannya di tiap sa'ah atau jam. Wali Rijalul Fat tersebar di seluruh dunia. 2 orang di Yaman, 6 orang di negara barat dan 4 orang di negara timur, dan sisanya di semua arah mata angin. 24. Rijalul Ma'arijil Ula, 1 abad 7 orang. 25. Rizalut Tahtil Asfal, 1 abad 21 orang. 26. Rizalul Imdad, 1 abad 3 orang. 27. Ilahiyun Nuhamaniun, 1 abad 3 orang. Pangkat ini menyerupai pangkatnya wali abdal. 28. Rojulun Wahidun, 1 abad 1 orang.
29. Rojulun wahidun markabun mumtaz, 1 abad 1 orang. Wali dengan makom rojulun wahidun markab ini dilahirkan antara manusia dan golongan ruhani atau bukan murni manusia. Beliau tidak mengetahui siapa ayahnya dari golongan manusia. Wali dengan pangkat ini tubuhnya terdiri dari 2 jenis yang berbeda. Pangkat wali ini ada juga yang menyebut rojulun barzah. Ibu dari wali pangkat ini dari golongan ruhaninya air. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berkuasa atas segala sesuatu. 30. Syasun Gorib, di dunia hanya ada 1 orang. 31. Sakit Arofrof ibni Sakitil Arsi, 1 abad 1 orang. 32. Rijalul Gina, 1 abad 2 orang. Sesuai nama makomnya atau pangkatnya wali ini sangat kaya, baik kaya ilmu agama, kaya makrifatnya kepada Allah maupun kaya harta yang ditasyarufkan di jalan Allah. Pangkat wali ini juga ada waliyahnya atau wali wanita. 33. Syahsun Wahidun, 1 abad 1 orang. 34. Rijalun Ainit Tahkimi Was Zawaid, 1 abad 10 orang. 35. Budalak, 1 abad 12 orang. Budala adalah jamak sigoh muntahal jumuk dari kata abdal, tapi bukan pangkat wali abdal. 36. Rijalul Istiak, 1 abad 5 orang. 37. Sitata Anfas, 1 abad 6 orang. Salah satu wali dari pangkat ini adalah putra dari Raja Harun ar-Rasyid yaitu Syaikh Al-Alim Al-Alamah Ahmad As-Sibti. 38. Rijalul Mak, 1 abad 124 orang. Wali dengan pangkat ini beribadahnya di dalam air. Diriwayatkan oleh Syaikh Abi Sude Ibni Syabil, pada suatu ketika aku berada di pinggir sungai Tikrit di Baghdad, dan aku termenung dan terbersit dalam hatiku, apakah ada hamba-hamba Allah yang beribadah di sungai-sungai atau di lautan? Belum sampai perkataan hatiku tiba-tiba dari dalam sungai muncullah seseorang yang berkata, akulah salah satu hamba Allah yang ditugaskan untuk beribadah di dalam air. Maka aku pun mengucapkan salam padanya. Lalu dia pun membalas salam. Tiba-tiba orang tersebut hilang dari pandanganku. 39. Dahilul Hizab, 1 abad 4 orang. Wali ini tidak dapat diketahui kewaliannya oleh para wali yang lain sekalipun sekelas Qutbil Aktob seperti Syekh Abdul Qadir Jailani karena wali ini ada di dalam hijabnya Allah. Namanya tidak tertera di Lauhil Mahfudz sebagai barisan para aulia. Namun nur ilahiyahnya dapat terlihat oleh para aulia, seperti diriwayatkan dalam kitab Nitajul Arwah bahwa suatu ketika Syekh Abdul Qadir Jailani melaksanakan tawaf di Baitullah, Mekah Al-Mukarramah. Tiba-tiba Syekh melihat seorang wanita dengan nur ilahiyahnya yang begitu terang benderang sehingga Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mukasyafah ke Lauhil Mahfudz. Dilihat di Lauhil Mahfudz, nama wanita ini tidak ada di barisan para wali-wali Allah. Lalu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bermunajat kepada Allah untuk mengetahui siapa wanita ini dan apa yang menjadi amalnya sehingga nur ilahiyahnya terpancar begitu dahsyat. Kemudian Allah memerintahkan malaikat Jibril alaihi salam untuk memberitahukan kepada Syekh bahwa wanita tersebut adalah seorang waliyah dengan makom atau pangkat Dahilul Hizab, berada di dalam hijabnya Allah. Kisah ini mengisyaratkan kepada kita semua agar senantiasa berhusnudon, berbaik sangka, kepada semua makhluk Allah. Jika Anda menyukai Mistikus Channel silahkan like, komen, share dan subscribe serta nyalakan tanda lonceng untuk mengikuti update terbaru. Terima kasih.